Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Ini merupakan pelajaran 4 level 9. Tapi stop, sebelum lanjut kita harus tes dulu. Ingat kalau kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik, kalian harus balik. Balik ke level 1, pelajaran 1. Tidak ada gunanya buru-buru, kalian nggak akan belajar banyak kalau buru-buru. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah coba buat satu kalimat third conditional. Langsung. Silakan. Oke, kalau kalian belum bisa, balik dulu, minimal balik ke level 7 ya. Harus sudah bisa. Oke, karena sekali lagi fokus kita di level 9 dan 10 udah belajar berbagai macam pengaplikasian topik-topik bahasa Inggris. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris di TOEFL, di IELTS, di TOEIC. Sekarang kita menggunakan bahasa Inggris di interview. Jadi mengaplikasikan semua konsep yang kalian udah pelajari untuk berbagai macam keperluan. Itu tujuannya. Jadi kalau kalian udah serius belajar dari level 1 sampai level 7, oke, di level 8, 9, 10 itu kalian mengaplikasikan semua yang kalian udah pelajari di berbagai macam keperluan. Itu tujuannya ya. Jadi kalau kalian belum menguasai dengan baik level 1 sampai 7 ya susah. Kalau sudah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan sekarang mengaplikasikan apa yang kita udah pelajari dari level 1 sampai level 9 untuk menjawab pertanyaan interview. Oke, ini merupakan salah satu pertanyaan interview yang paling sering ditanyakan dari zaman dodol, mungkin dari 50 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke, mungkin dari zaman dulu, mungkin dari zaman emperor. Oke, buat yang suka manhwa atau manga, mungkin memiliki kesenangan dengan zaman-zaman kuno kan. Jadi sering juga di komik-komik itu ada proses interview dan mungkin pertanyaan ini juga salah satunya yang digunakan. Pertanyaannya adalah what are your strengths? Ingat S-nya harus dibaca, ya kan? Strength itu artinya kekuatan. Apa kekuatan-kekuatanmu? Apa hal yang menonjol dari dirimu? Itu pertanyaannya. Tentu yang tersirat di sini adalah kenapa kami harus memilih kamu? Ya kan? Oh yes, saudara harus memilih saya karena saya memiliki banyak kelebihan. Oke, jadi strength ini merupakan kekuatan, hal menonjol, kelebihan yang bisa menarik calon bos kalian. Nah, sekali lagi di sini kita akan mengaplikasikan konsep-konsep kosakata yang kita udah pelajari sejauh ini. Nah, ini merupakan salah satu cara menjawabnya. Oke? Cara menjawabnya adalah one of my main strengths. Nah, jadi ingat S. Nah, dibaca S-nya. Dan ini pelajaran baru mungkin buat kalian. One of itu harus diikuti oleh jamak. Makanya strength-nya ditambah S. Walaupun dia one. Oke, misalnya one of my books, one of my cars, one of my houses. Ini sangat sering muncul di tes TOEFL. Jadi kalau kalian belum tahu, catat. One of harus diikuti oleh jamak. One of my strengths is problem solving. Lalu kenapa menggunakan is? Kan katanya jamak. Karena ada one-nya. Jadi ingat aja one of harus diikuti oleh jamak, tapi to be-nya yang dipakai adalah to be tunggal. Karena to be-nya berpasangan sama one. One kan tunggal kan. Jadi one of my strengths, satu dari kelebihan-kelebihanku. One of my strengths is problem solving. Ingat V-nya dibaca dengan bagus. And I always try to approach issues. Approach. Nah ini kata yang susah pengucapannya. Approach. Issues. Ini ada Y-nya. Jadi kalau double S itu biasanya dibaca SY. Issues. Calmly. Ingat, kalian harus proaktif, cari arti kata yang kalian nggak tahu sendiri, dan catat cara pengucapannya sendiri. Jadi, pelan-pelan, jangan buru-buru, oke? In my previous job, previous, V-nya harus diucapkan dengan baik. In my previous job, I manage a project where the client ya, bukan klien. Where the client requested, ED-nya dibaca sudden changes. Nah, ini juga banyak orang nggak bisa baca. Sudden, tiba-tiba. Sudden changes. ES-nya dibaca. Sudden changes. Oke? Dan tentu kalian udah ngeh apa konsep yang dipakai kan? Present tense, ada past tense. Oke?
I was responsible. Nah, ini bukan responsible ya. Cara bacanya responsible. Lagi-lagi O-nya nggak dibaca O. Kita udah sangat sering bahas ini. I was responsible for reorganizing the plan. Pengucapannya ini harus dipelajari, reorganizing. Reorganizing the plan, and my decisions were appreciated by the manager. My decision, S-nya harus jelas, were, bukan were, ingat. Kita udah bahas ini dari level 3. Cara bacanya ini were, bukan were. Were appreciated by the manager. Ingat, ed-nya dibaca. I am confident that in the future I will handle even, bukan event. Kalau event itu kegiatan, ada T-nya. Kalau ini even artinya bahkan ya. I will handle even bigger projects effectively. Oke, S-nya dibaca dengan bagus, V-nya dibaca dengan bagus. Right now, ingat cara bacanya right, tidak dibaca G-nya. Cara bacanya right. Now, bukan no. I'm working on improving my leadership and time management skills. Ingat dibaca S-nya. Jadi hal-hal yang saya tekankan ketika pengucapan itu merupakan hal-hal yang sangat sering dilupakan oleh ribuan murid saya yang belajar ngomong. Jadi kalian harus catat itu. Oke, if I face unexpected challenges, I will remain calm and find solutions. Oke, jadi pengucapan huruf hidup yang kalian harus hati-hati, pengucapan S harus hati-hati, pengucapan V harus hati-hati, pengucapan ED harus hati-hati. Nah, kalau kalian udah belajar dengan baik dari level 8 sampai 9, pasti kemampuan speaking kalian udah semakin bagus. Oke, jadi itu. Pengucapan ED, pengucapan V, pengucapan S. Oke, pengucapan huruf hidup yang sangat-sangat sering berbeda dibandingkan bahasa Indonesia atau dibandingkan tulisannya ya. Nah, ini merupakan list kosakata, strength, problem, ya ini kita udah bahas semua, silakan dicatat kalau belum benar-benar memahami. Oke, client, oke, dan lain-lain. Adjektifnya, oke, mendadak, jadi itu. Verbnya juga sudah. Oke, semangat. Jadi sekali lagi di level 9 kalian harus benar-benar yang pertama belajar banyak topik baru. Belajar pengucapan, semoga kalian sudah ngeh bahwa kalian harus hati-hati di pengucapan huruf hidup. Itu yang paling penting. Lalu pengucapan V, pengucapan S, dan pengucapan ED di akhir kata kerja. Kalau kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian di speaking hal-hal ini, speaking kalian akan semakin bagus. Nanti kita belajar hal baru lagi di pelajaran 5. Kalau kalian pengen belajar speaking lebih cepat, kalian bisa ikut kelas privat kami di Xspace. Kalian bisa DM kami di Instagram di @xspacebali. Kita ada kelas percobaan gratis buat kalian. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Goodbye for now.